Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qailul malikul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Ketua Takmir Mas Zaini dan Bapak Dukuh Pak RT serta seluruh jajaran perangkat desa yang tidak dapat disebut satu demi satu, Ustadzina Kiram, Ustadz Muhajir. Seharusnya ini jadwal Ustadz Muhajir, tapi untuk sekedar memberikan selingan, maka kemudian saya diminta untuk masuk untuk memberikan sharing ilmu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Kenapa kesyukuran perlu kemudian kita wujudkan dalam kondisi apapun? Karena sesungguhnya indikator ketakwaan seseorang itu menurut Ibnu Abbas diantaranya adalah ayyushkara fala yukaffar. Engkau mampu bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmat pemberian Allah. Artinya kondisi apapun, sempit, lapang, tertekan, terintimidasi, ataupun apapun, sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah ternyata lebih banyak. Buktinya di antara sekian yang kemudian gugur di dalam wabah, kita masih diberikan kesempatan. Artinya apa? Artinya masih ada peluang kita untuk membenahi diri. Maka kesyukuran wajib kita lakukan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan yang kita peroleh sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Kurni tadi, berkat rahmat Allah, tentunya ada proses dan ikhtiar. Dan ikhtiar memperoleh kemerdekaan pada saat itu banyak ditempuh oleh para pejuang. Di antaranya yang kemudian hari ini terkenang menjadi pahlawan nasional. Dan di antara guru-guru pahlawan nasional itu adalah tokoh-tokoh ulama kita. Artinya orang muslim. Dan di antara tokoh yang kemudian memunculkan pahlawan-pahlawan nasional adalah seorang anak muda yang pada saat itu dianggap kemudian pemikirannya di luar rel, di luar jalur, yang dianggap aneh, yang dianggap kemudian memberikan terobosan-terobosan. Siapa itu? Siapa itu? Dialah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya ingin menyampaikan mengenai nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma. Kenapa ini saya sampaikan? Karena Ahmad Dahlan itu bukan orang Timur Tengah, bukan orang Amerika, bukan orang Inggris, bukan orang Eropa, penduduk asli Jogja yang kemudian mampu menerangi dunia dengan Islam. Artinya apa? Ketika siapapun memegang keberislaman secara benar, maka ia tentunya akan bisa memberikan warna. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, man a'rada 'anil haqqi waqa'a fil batil. Siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, maka dia akan jatuh dalam kehinaan. Oleh karena itu, kita tengok nasihat-nasihat para ulama, di antaranya adalah Allahu yarham Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan
saat tahun 1921 persisnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperti kita yang ngaji. Tahun-tahun itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mukul kentongan, mukul tepatnya di Kauman. Saat dipukul kentongan itu, Ngerjeng, Suronatan, Kauman, Gondomanan dan sekitarnya warga pada berkumpul. Ternyata warga yang pada berkumpul itu adalah jamaah Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam kajian Thaharatul Qulub. Singkat cerita, Kiai Haji Ahmad Dahlan butuh uang 5.000 gulden. Singkat cerita butuh uang 5.000 gulden untuk membayar karyawan dan guru-guru madrasah pada saat itu. Akhirnya melelang isi rumahnya, pakaian yang dilelang, lemari yang dilelang, bangkunya dilelang untuk perjuangan. Singkat cerita, maka kemudian banyak yang membeli, tetapi tidak ada yang membawa pulang satupun dari barang yang ada. Baju dibeli tidak dibawa pulang, meja dibeli tidak dibawa pulang. Akhirnya terkumpul, maaf, kebutuhannya adalah 500 gulden, tetapi kemudian terkumpul 4.000 gulden. Artinya apa? Lebih 3.500. Singkat cerita, semua itu dilakukan oleh jamaah masyarakat karena paham betul perjuangan itu harus kolektif. Perjuangan itu tidak bisa sendiri. Maka di dalam Al-Quran kita disebut An-Nas. Di dalam Lisanul Arab, bahwasanya manusia yang disebut An-Nas itu artinya kolektif, butuh satu dengan yang lainnya, nggak bisa hidup sendiri. Lah artinya kalau nggak bisa hidup sendiri, maka harus berbaik-baik dengan sekelilingnya, karena saling butuh satu dengan yang lainnya. Bahasa kasarnya gini rupa, kalau kita wafat nggak mungkin kita mandi sendiri. Konten jamaah Masjid Muhatin wafat mandi sendiri, itu bingung. Tidak ada yang berangkat ke makam sendiri. Bahkan saat kita sakit, kita pun mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kalau diuji dengan keburukan dia mengeluh, tetapi saat diberi kenikmatan, waktu luang, sehat, kecukupan finansial, kekayaan, pengetahuan, jaringan, ia lupa dan hidup, lupa hidup, sehingga tidak fokus lagi kepada orientasinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan malam hari ini saya sengaja membawa pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 falsafah dan 17 ayat Al-Quran. Jangan kemudian kita lantas antipati, oh Ahmad Dahlan mesti Muhammadiyah. Kalau demikian, saya katakan kita hari ini sedang terjebak dengan jebakan setan yang disebut dengan tabligh. Di dalam ilmu akidah ada 2 hal. Setan menyesatkan manusia, yang pertama tabligh, yang kedua tahrif. Tabligh itu menyesatkan dengan apa? Dengan kemudian golongan-golongan. Di antaranya, wah Muhammadiyah ya sangat mati. Tetapi tengoklah pada kebenarannya. Selagi benar Muhammadiyah, NU, Persis, ya, ketika ada kebenaran yang diambil, apalagi yang disampaikan ini adalah 17 ayat Al-Quran, artinya merupakan panduan yang tidak bisa dibantah, karena Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di dalam 7 falsafah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pelajaran yang luar biasa. Ditulis oleh Kiai Haji Hajid. Kiai Haji Hajid itu salah satu lulusan santri dari Pondok Termas. Pondok Termas itu kalau kemudian kita merujuk ke Kerajaan Keraton Yogyakarta, Kerajaan Mataram Islam, 12 pelajaran calon raja. Salah satunya adalah
keilmuan agama. Dan rujukan keilmuan agama di antara pondok rujukan kerajaan Islam kita, salah satunya adalah Termas pada saat itu. Lah, Ahmad Dahlan lulusan Termas, termasuk Hajid juga lulusan Termas. Lah, singkat cerita, Hajid ini pada usia 19 tahun ketemu Ahmad Dahlan. Beliau usia 9 tahun ketemu Ahmad Dahlan saat tahun 1916, dan Kiai Ahmad Dahlan meninggal 1923. Artinya 6 tahun beliau nyantri bersama Ahmad Dahlan. Lah di antara pergaulan Ahmad Dahlan dan Hajid memunculkan beberapa nasihat. Nasihat yang pertama ini dikemas oleh Hajid di dalam buku ini. Nasihat yang pertama saya bacakan gini dulu, bahwa kita manusia ini hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Sesudah mati akan mendapat kebahagiaankah atau kesengsaraankah? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia hanya sekali untuk bertaruh. Kalau ada orang main judi, ya, alhamdulillah di sini tidak ada, karena di sini di masjid, jadi tidak ada. Tapi di luar masjid saya kurang tahu. Maka saya pastikan di sini tidak ada. Kalaupun ada, insya Allah tidak di kampung ini. Karena kampung ini insya Allah steril dari perjudian. Kalaupun ada, berarti paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah kalau orang main judi, ketika menebak atau memilih sesuatu, dia tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak, untung atau tidak. Artinya apa? Termasuk hidup kita nggak tahu akhir hidup kita. Walaupun ustaz, kiai, hafal Quran sekalipun, kita nggak tahu, nggak ada jaminan di penghujung akhir kehidupan itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Artinya apa? Nggak perlu mati. Artinya tidak perlu kita menyombongkan diri karena tidak ada jaminan kita husnul khotimah. Maka kalau tidak ada jaminan, maka dalam proses ini harus kita jaga agar kemudian di penghujung kehidupan kita husnul khotimah. Maka hidup ini bertaruh. Sesudah mati dapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Kenapa dikatakan sesudah mati? Bu, Pak, setinggi-tingginya jabatan tetap pensiun. Sekaya-kayanya kita tidak dibawa mati. Setampan-tampannya kita tua keriput. Secantiknya kita tua keriput. Sebanyak apapun keturunan kita, saat wafat tidak ada yang dibawa. Semua tidak ada yang dibawa dan diunggulkan. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa ma'atallahi biqalbin salim. Hari akhir besok, anak yang kau bangga-banggakan, harta yang kau kumpulkan sampai bergunung-gunung, dari pagi sampai pagi lagi, yang kita sombongkan tidak berguna. Illa ma'atallahi biqalbin salim. Kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, terbebas dari kesyirikan, terbebas dari penyakit akidah dan sebagainya. Maka inilah yang menjadikan jaminan. Maka Ahmad Dahlan mewanti-wanti memberi nasihat kepada muridnya, hidupmu itu bertaruh. Sesungguhnya tidak ada jaminan, termasuk saya yang ngomong tidak punya jaminan. Jadi gak perlu kemudian saat hidup kemudian penelan-penelanan. Aku tadi penelan-penelanan pendirian gak perlu. Karena apa? Kita gak tahu nasib kita. Gak perlu kemudian hidup itu sikut-sikutan. Karena tidak saatnya. Kalau kamu mau sikut-sikutan kepada orang-orang yang jelas. Siapa? Adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Kalau sesama saudaranya seiman, mari berlembut-lembut, saling menyapa, saling kemudian tegur sapa, saling membantu. Tetapi dengan orang-orang kafir harus tegas. Jangan kemudian kita berlunak-lunak. Oh nggak apa-apa. Urusan akidah nggak boleh
Dalam surat Al-Maidah sangat jelas ayat 40 ayat 54. Jelas sekali adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Artinya kembali lagi dalam memberikan nasihat kepada kita tidak ada jaminan. Lah dipertegas oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa? Wala khairu fi khairin ba'dahu an-nar, wala syarra fi syarrin ba'dahu al-jannah. Tidak ada kebaikan apapun, siapapun, bagaimanapun bentuknya, tidak bisa dikatakan baik kalau ujungnya adalah neraka. Model kita kayak apapun, kelengkapan kita kayak apapun, jaringan kita sebanyak apapun, kehebatan kita luar biasa, tetapi kalau berujung pada neraka itu namanya nggak beruntung. Tetapi kondisi yang tampak oleh orang tampaknya kok enak, tampaknya kok menderita, tampaknya kok kemudian ramutu, tetapi berujung pada surga, itu adalah keberuntungan. Artinya ibu bapak, kita belum tahu jaminan surga atau neraka. Oleh karena itu, ada usaha ikhtiar yang kita tempuh sebagai bentuk mendapatkan gambaran akhir tahun, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maka Ahmad Dahlan sering mengingatkan, an-nasu kulluhum mauta. Kebanyakan manusia itu mati, tidak peka. Kalau bahasa kita pekok. Jadi kebanyakan manusia itu tidak peka. An-nasu kulluhum mauta. Hatinya tidak peka, sensitivitasnya tidak peka. Oh, seharusnya saya bagaimana? Oh, saya ketemu orang yang lebih tua bagaimana? Oh, saya ketemu yang muda bagaimana? Oh, saya punya tetangga bagaimana? Oh, saya punya kawan bagaimana? Oh, saya punya sahabat bagaimana? Oh, saya punya jamaah bagaimana? Oh, saya punya lingkungan bagaimana? Kepekaan itu mulai hilang. Dikatakan oleh para ulama termasuk Ahmad Dahlan, an-nasu kulluhum mauta. Kebanyakan manusia itu mati. Perasaannya sudah tidak peka. Illal ulama, kecuali orang yang tahu, kecuali para ulama. Artinya apa? Orang yang tahu pada umumnya, maka ia akan mengerjakan apa yang ia ketahui. Para ulama menegaskan matolat fikrotum ri'in qatun illa fahimah. Orang itu, bapak ibu, kalau ngapain saja kok penuh dengan pertimbangan. Kalau orang Jawa bilangnya wis menep, wis menep itu apa? Bahasa ngerti kan? Sudah ditempa oleh kehidupan asam garam, itu sudah dirasakan. Jadi manusia itu kalau berpikir panjang, penuh perhitungan, maka dia akan tahu. Maka fitrotum ri'in qatun illa fahimah. Dia paham permasalahan. Wa ma fahima illa alimah. Kalau dia paham maka dia akan tahu. Wa ma alima illa amila. Kalau dia tahu maka dia akan berbuat dari apa yang dia ketahui. Artinya apa? Sesuatu kalau kemudian kita dasari dengan pengetahuan, insya Allah nggak tersesat. Dan di antara bentuk ikhtiar bersama kita, maka masjid, takmir, kampung, warga bersama ngaji untuk saling membantu mengingatkan, biar kita dapat jatah tiket reuni di surga. Jadi jangan reuni sekolah, perlu dan harus kita agendakan besok Pak Yuni yang mendata kalau absen reuni di surga Firdaus atau surga Adem itu kan keren. Jadi bukan reuni yang lain, tapi reuni di surga. Nanti agendanya minggu, nanti gerembuk hari ini apa besok pas hari akan ada satu nih, tengah jadi berapa tahun rapat dijual tiket untuk reuni surga. Sambil itu itu tambahan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, an-nasu kulluhum mauta. Kepekaannya hilang. Sehingga apa? Enggak peduli dengan lingkungan. Illa ulama, kecuali orang yang tahu. Tetapi orang yang tahu pun mutahayyirun. Apa? Ulama itu juga bingung. Ngapunten. Hari ini banyak orang yang pintar juga bingung, Pak. Bahkan orang yang pintar bingungnya sinar matahari. Lama
kemudian jadi beban. Kalau agama tidak dijadikan solusi, berarti ada yang salah di dalam keberagamaan kita. Ibu bapak yang dihormati oleh Allah, lah agama itu mencerahkan, sehingga orang yang mengenyam agama mendapatkan sebuah agama mesti ada jalan keluar. Saya pastikan ada jalan keluar. Ini sudah isya. Yang di sini. Oh yang di sini. Saya lanjutkan. Wal amiluna ala wajalin. Bahkan ulama, orang yang pintar, yang beramal pun, yang tahu, yang beramal pun, itu juga di dalam kekhawatiran. Wal amiluna ala wajalin. Kalau tadi ulamanya bingung, sekarang ulama yang berbuat itu juga khawatir. Artinya apa? Bagi kita yang tidak ulama, yang kurang ilmu, nah terus nasibnya bagaimana kalau ulama saja bingung dan khawatir? Illal mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Maka setiap perbuatan yang kita lakukan di samping harus ada ilmu, serius, juga harus ikhlas. Sehingga di belakang tidak ada kalimat berunding. Diberi amanah apapun harus kemudian ikhlas. Ikhlas itu bersih. Artinya tidak ada kepentingan apapun kecuali kepentingannya adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini karena mendekati waktu isya, dan ini sebagai pembuka sengaja kemudian kalimat ini saya sampaikan. Ajaran belajar ajaran dahlan ini saya sampaikan kenapa? Karena gini, saya punya tangan atau bapak-bapak punya tangan, terus beli betadine, dikasih betadine di tangannya, kita perih apa boten enggak? Boten, enggak ada lukanya. Betadine ditaruh tangannya perih boten? Boten. Tetapi kalau tangannya tersayat, kena pisau, kena cutter, terus kemudian dikasih betadine, perih apa boten enggak? Kalau kita ngaji dan banyak tersindir, berarti ada kesalahan dalam diri kita, dan itu namanya betadine untuk mengobati. Yang jelas. Maka orang ngaji itu bukan kemudian nyari nyamannya, tapi cari perbaikan dirinya. Sehingga berarti saya punya luka yang harus diobati dengan betadine. Tapi kalau air saja, itu pilihannya dua. Satu sudah bersih, memang bagus. Yang kedua, memang ini tadi an-nasubul mauta, sudah tidak ada kepekaan, mati hatinya. Kalau sudah mati, di dalam Al-Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun alim. Kalau hatinya mati, maka telinganya tidak mendengar kebenaran dari siapapun itu. Sing nyampe cilik kayak itu yang beraneh kali melihat kebenaran, gak peduli orang keluarga aku kok gak peduli, orang jamaah aku gak peduli. Lah kalau itu muncul berarti penyakit bersarang di dalam hati kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lah ngaji itu adalah dalam rangka mengobati luka-luka yang ada. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah mengatakan gini di dalam falsafah yang pertama tadi mengenai nasib kita setelah mati. Banyak orang itu senang dapat ijazah, tapi tidak sekolah. Tetapi yang sekolah dengan serius tidak pernah naik kelas. Maksudnya bagaimana? Banyak orang yang senang dapat ijazah tetapi tidak sekolah, senang diakui, senang pengakuan, dianggap tokoh, dianggap orang hebat, dianggap sukses, senang dengan segala gelimang dunia, tetapi dia tidak mengenal agama. Nol, jadi hatinya jauh dari agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang sekolah dengan serius tetapi tidak naik kelas. Apa? Orang yang sering ngaji, tetapi asik dengan ngajinya tidak berbuat, maka tidak pernah naik kelas. Jadi ngaji saja tidak cukup, kata Ahmad Dahlan, harus berbuat agar kemudian kita sekolah tetapi naik kelas.
Bukan kemudian sekolah dengan serius tapi nggak naik kelas. Maka Ahmad Dahlan mengutip ayat Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tahu orang yang kemudian menuhankan hawa nafsunya? Ada dua orang. Bentuknya adalah yang pertama yang sekolah tidak sekolah tetapi dapat ijazah, yaitu senang dengan dunia dan isinya tetapi nggak kenal agama. Yang kedua kenal agama tetapi nggak memperbuat atau nggak praktek, nggak beramal dengan agama yang dia paham. Artinya apa? Asik dengan ngajinya tapi nggak naik kelas. Sehingga almarhum dari dulu dikaji tetapi ngapain tetangga kelaparan luwe. Maka Ahmad Dahlan berbulan-bulan ngajar almarhum tidak dirubah karena apa? Muridnya belum berbuat. Ketika kemudian Sujak dan kawan-kawannya lari ke altar alun-alun utara itu, terus kemudian ngasih makanan, ngasih pakaian, memandikan orang jalanan, ngajari ngaji, ngajari baca, barulah dipindah. Kamu sudah paham almarhum. Maka oleh karena itu Islam mampu dirasakan kehadirannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu adalah nasihat Ahmad Dahlan. Orang yang tidak sekolah tapi minta ijazah. Orang yang sekolah dengan serius tidak pernah naik kelas. Lah kita termasuk yang mana? Kita ini sekolah karena kita ngaji, kita jamaah, kita kemudian ya Ramadanan. Tetapi kalau kemudian belum berdampak, berarti masih sebatas sekolah, belum ada jaminan naik kelas. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami Allah, kalau di dalam Al-Quran Allah menyebut kami, Allah menyebut dirinya dengan nama kami, bukan atas Allah banyak. Allah tetap Ahad, Tunggal, Esa. Tetapi kenapa Allah menyebut dirinya dengan nama kami? Kalau Allah menyebut dirinya dengan nama kami berarti Allah mengikut kerjakan kinerja makhluknya. Artinya ujian buruk atau baik itu ya karena kita. Artinya ada proses ikhtiar usaha kita. Kalau ingin pintar ya kita harus belajar. Kalau kemudian ingin terjauh dari malapetaka ya mengikuti aturannya. Contoh di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kalimat kami di situ tidak hanya sebatas Allah yang menjaga, tetapi makhluknya juga ikut menjaga dengan banyak para hafid Quran, dengan banyak yang mengkaji dan mengaji. Oleh karena itu, ujian yang kita dapatkan baik ataupun buruk bentuknya itu sebenarnya akibat kita masing-masing. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampun masih Isa nih? Belum. Kajian pertama itu tampak lama. Peta lama tidak lambung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, 7 menit ini. Ya, saya lanjutkan. Lah ini yang disampaikan Ahmad Dahlan. Sehingga kemudian banyak orang itu terjebak di dalam kehidupan. Karena apa? Kehidupan ini layaknya orang bertaruh yang tidak tahu nasibnya. Oleh karena itu, agar kita tahu dan mendapatkan sebuah kepastian, kejar sesuatu yang pasti. Apa itu? Sesuatu yang dibawa oleh Zat yang Maha Pasti. Siapa? Allah. Maka kemudian mari kita telisik dan menengok kembali kitab Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak masuk dalam kategori orang yang tidak sekolah tetapi ingin dapat ijazah, tetapi juga tidak masuk dalam kategori orang yang sekolah tetapi tidak naik kelas. Tetapi kita masuk dalam kategori yang sekolah dan selalu naik kelas. Nah, punten, orang naik kelas itu ada ujian apa mboten Pak Bu? Wonten nggih. Kalau tidak ada ujian, ya nggak mungkin kemudian naik kelas. Ataupun kemudian tidak sekolah kalau ditanya, wis ujian dulu, ya nggak mungkin. Maka ada proses
Lah Ahmad Dahlan ini mempunyai keistimewaan. Apa? Beliau itu terkenal dengan kecerdasan mendadak, betul-betul pintar. Tetapi di samping itu beliau mempunyai keistimewaan yang disebut oleh para sahabat-sahabat dan muridnya yang namanya maziyatul khauf, ketakutan yang tinggi terhadap ancaman. Jadi ketika membaca ayat-ayat ancaman, tidak hanya sekedar dibaca lantas menangis, tetapi kemudian betul-betul menjauh dari ancaman itu dan kemudian melakukan kebaikan agar tidak mendapatkan ancaman. Akhirnya apa? Dahlan terkenal ulama yang sangat berhati-hati, sangat hati-hati. Karena apa? Khawatirnya terlalu tinggi. Maka Ahmad Dahlan itu di samping kemudian belajar kitab-kitabnya Rasyid Ridho, Abdul Jamaluddin Al-Afghani, dia juga belajar tasawuf. Tasawufnya siapa? Al-Ghazali. Juga belajar Al-Hikam, siapa Al-Hikam itu? Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya apa? Wilayah kejiwaannya harus diisi dengan kelembutan. Tetapi tidak cukup hanya sekedar lembut terus kemudian kita sampai di masjid merenung, tidak. Tetapi harus berprogres, harus bergerak agar tatanan kehidupan itu berkembang. Sehingga sampai detik ini pahlawan nasional, bahkan turunan-turunan dari pahlawan nasional yang mengembangkan negara ini, yang membela kesatuan bangsa ini, yang menegakkan Islam di Indonesia, banyak dari salah satu murid Haji Ahmad Dahlan. Termasuk yang terkenal Ngapunten pabrik Madu Kismo ini ada pahlawan nasional yang namanya Fahrudin. Lah Fahrudin itu terkenal dengan pahlawan nasional Semut Abang atau Tentara Abang. Kenapa demikian? Karena pada saat itu orang-orang Indonesia, khususnya orang Jogja, Bantul yang kerja di Madu Kismo sini itu ditekan oleh Belanda, bayarannya dikurangi bahkan tidak dibayar, tetapi harus menanam tebu, harus kemudian kerja keras. Akhirnya apa? Melakukan pemberontakan dipimpin oleh Fahrudin, sehingga kemudian membakar lahan tebu pada saat itu, terus kemudian dikenal dengan Semut Abang. Lah Fahrudin menjadi pahlawan nasional, dan Fahrudin adalah ketua pertama kali ketua buruh. Walaupun hari ini sudah bergeser ya, buruh hari ini dipegang oleh kalangan merah, tetapi sesungguhnya buruh itu adalah keterpihakan umat Islam pada saat itu oleh Fahrudin kepada masyarakat yang dianggap termarginalkan atau kecil. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Islam mesti memberikan pencerahan. Kalau ada orang belajar Islam kok semakin ruwet, saya pastikan ada yang salah di dalam belajarnya. Jangan-jangan masuk dalam kategori yang kedua. Kedua tadi apa? Dia sekolah tapi nggak naik kelas. Artinya apa? Sekedar asik dengan ngaji, akhirnya kemudian egonya muncul, ananiahnya muncul, dan itu penyakit yang pertama kali akan muncul yang kemudian menjangkit umat manusia akibat dampak turunan dari iblis. Iblis itu punya penyakit ananiah. Wah, kok. Jadi aku itu bukan hanya orang-orang yang di pinggir jalan yang nggak ngaji, Pak. Yang ngaji pun kadang-kadang wah, kok. Lah itu bahaya. Kalau sampai kalimat itu muncul, maka napunten kerusakan selanjutnya akan bermunculan. A'adzamul khoto'i an ta'tabira nafsaka munazzahun anil khoto'i. Kesalahan terbesar yang kita lakukan adalah kita menganggap diri kita steril, bersih, gak punya kesalahan. Oh saya tokoh gak mungkin salah, oh saya ustaz gak mungkin salah, saya kiai gak mungkin salah, saya turunan darah biru gak mungkin salah, oh saya kaya gak mungkin salah. Kalau demikian saya pastikan itu kesalahan pertama dan selanjutnya akan berekor pada kesalahan-kesalahan yang lain.